Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Denny Wahyu Hidayat ya. Denny Wahyu Hidayat, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium yang diselenggarakan oleh kampus Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial ya, dan sekaligus mengerjakan tugas yang diberikan dosen ya, untuk memenuhi tugas di LMS ya. Sorry, ini saya tulis nama saya dulu ya, Denny Wahyu Hidayat. Nah, oke. Supaya video supaya video ini memang real milik saya, tidak dijiplak oleh orang lain ya. Nah, kita akan menjalankan sebuah aplikasi ya. Di sini aplikasinya tujuannya untuk menyadap ya, atau memberikan perintah ya kepada komputer lain dari komputer induk ya, ibarat kata semacam kayak remote control gitu ya. Jadi ini fungsinya untuk mematikan ya, shutdown, merestart laptop klien ya, dimana bisa digerakkan dari komputer induknya. Contoh, misalkan kita di sekolah kita itu ada 100 komputer ya di lab. Nah, di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Terus komputer induknya ada di lantai 3 gitu kan. Nah, ketika penggunaan laptop lain oleh siswa ini selesai, terkadang ada siswa yang lupa mempegang komputer. Nah, jadi kalau kita menggunakan aplikasi ini nanti bisa untuk meremote atau bisa melihat komputer-komputer mana saja yang belum mati dan bisa dimatikan dari komputer induk. Nah, sebelumnya kita akan mendownload terlebih dahulu nih. Langsung saja kita pastikan kondisi internetnya sudah tersambung. Ini saya menggunakan tethering HP ya. Nah, artinya kalau sepertinya sudah tersambung ya. Dan kita buka aplikasi di laptop kalian ya. Nah, oke. Kita pilih dulu akunnya. Nah, setelah membuka seperti ini, kita ketik saja di Google. Nama aplikasinya adalah Feyon. Nah, Feyon ya, gitu aja. Nah, ini tulis Feyon. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Feyon download. Ketik aja Feyon ya. Feyon. Nah, kalau yang belum pernah mencari ini, dia tidak akan muncul link lengkapnya ya. Ketik aja Feyon gitu, nanti akan muncul seperti ini. Pilih yang paling atas. Nah, oke. Ketika sudah muncul paling atas, kita download. Kita klik ini ya. Nah, ketika sudah diklik, disesuaikan terlebih dahulu dengan tipe laptop kalian. Nah, ya, 64 bit atau 32 bit. Bagaimana cara ceknya? Boleh tekan di keyboard kalian Windows R ya. Windows R ya, akan muncul kotak seperti ini. Ketik ms info 32. Nah, lalu oke. Nah, akan muncul di sini sistemnya. Nah, ini yang tipe 64 base PC ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pilihan 64 bit ya. Nah, ini dan di download. Klik. Ketika di-download, dia akan terdownload di sini. Terdownload di sini. Nah, ini sudah selesai down. Nah, kita tinggal membuka ya hasil downloadannya. Nah, ini karena saya sudah mendownload dan saya pindahkan ke desktop, maka ini tinggal install saja. Nah, nanti teman-teman bisa menginstalnya aplikasi ini di 2 komputer atau lebih dari 3 komputer. Jadi kita akan menginstal dulu di komputer induk. Nah, karena dengan komputer klien beda caranya ya. Nah, kita sekarang install dulu di komputer induknya. Kita klik 2 kali.
Nah, setelah klik 2 kali ya, please wait. Lalu kita klik next ya, next, agree, next lagi. Nah, sampai di sini. Nah, kalau ke komputer induk ini jangan dihapus ya. Tapi kalau kita install di komputer klien ini dihapus checklistnya. Oke teman-teman. Nah, ini kita centang karena kita mau install di komputer induk. Lalu selebihnya kita klik install sampai udah selesai. Oke, selesai. Sampai di sini kita klik run. Nah, ini sudah tercentang ya, kita klik finish. Dia akan run otomatis. Nah, ini dia aplikasi Xeon konfiguratornya sudah terbuka. Nah, di sini kita akan melakukan setting terlebih dahulu ya. Setting terlebih dahulu. Oke, sebentar. Nah, ini karena saya video tanggal 1 ya teman-teman, jadi agak sedikit susah. Nah, di sini ada menu general, service dan lain-lain. Kita perlu perhatikan di menu pertama yang kita ubah terlebih dahulu, yaitu di menu general. Nah, di sini ada menu authentication ya. Di situ ada metodenya login authentication dan key ya. Kita pilih sini jangan logon tapi key file. Nah, kita klik. Setelah kita klik, kita masuk ke authentication key. Nah, oke. Sebentar. Ya. Oke. Nah, supaya lebih jelas nih, kita gedein nih. Nah, ya, kita gedein nih supaya lebih jelas. Tidak, kita ke general ya, ke general, metodenya key file. Oke, sebentar. Nah, ini kita klik key pair ya. Kita klik. Di sini ketik saja Denny underscore slab ya. Oke, udah dia tersimpan ya. Nah, dia ada dua nih, ada private dan ada public. Nah, nanti kita akan export key-nya ini ke dalam flash disk, dimana flash disk itu kita akan sambungkan ya, atau masukkan ke dalam laptop klien. Nah, jangan lupa ya, ini kita pilih yang public ya. Kita terlebih dahulu sudah siapkan flash disknya ya. Ini flash disknya kita masukkan. Sebentar, kita masukkan. Oke. Nah, flash disknya sudah kita masukkan. Kita klik yang public, lalu kita export key ya. Export key, kita pilih ke USB drive. Nah, ini dia. Kita taruh aja di luar ya, tidak usah di folder. Langsung kita klik save. Oke, Denny Lab Public has been export to flash disk. Nah, ini gunanya key-nya sudah kita ekspor ke dalam flash disk ini. Nanti flash disk ini akan dicolokkan ke komputer klien. Lalu tekan OK. Nah, setelah sampai di sini, kita klik location and computer. Nah, di sini kita scroll ya, teman-teman bisa scroll ini. Ya, ini bisa ke bawah kan nih. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, kalian scroll ada tanda tambah ya. Lalu kita klik saja seperti ini. Setelah kita naikkan ke atas, scroll. Nah, di sini ada tulisan new location. Nah, ini kita pilih nih, new location, kita double klik 2 kali. Nah, kita edit. Nah, ini lab kimia, lab underscore kimia ya. Lab kimia, oke ya. Atau enggak lab komputer 1 boleh ya.
Labcom 1. Nah, sampai di sini ya. Kita tambahkan lagi di sebelah kanannya, klik. Ini adalah nama device dari komputer klien. Nah, teman-teman, bagaimana cara melihat nama komputer klien? Nah, teman-teman, andaikan saja ini adalah komputer klien ya. Kita klik Windows E. Ya, sampai di sini ada disk PC. Ini klik kanan, lalu properties. Anggap saja ini adalah komputer klien ya. Nah, ini di sini ada tulisan nih ya, desktop TJ2HT. Nah, ini di copy saja, di blok, klik kanan, copy. Nah, setelah di copy kita minimize atau kita keluarkan boleh. Kita kembali lagi ke menu yang ini. Nah, sampai di sini kita klik 2 kali, kita paste Ctrl V, hostnya kita juga ganti Ctrl V. Nah, jadi ini desktopnya ya, namanya seperti nama komputer klien, hostnya juga komputer klien. Jangan sampai salah ya, karena kalau sampai salah tidak bisa meremote-nya. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai. Nah, nanti kita klik apply. Nah, ini akan klik ya, kita yes ya, dia akan stop service, beyond service ya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai. Kita bisa melakukan labnya sampai lebih dari 1 ya. Bisa Labcom 1, Labcom 2, Labcom 3 sampai Labcom 5 ya. Nah, komputernya ini tinggal ditambah-tambah saja, karena setiap komputer itu berbeda-beda namanya. Bisa desktop 1, desktop 2, desktop 3, nanti dia akan muncul di menu kontrolnya. Nah, sampai di sini kita tidak usah repot-repot lagi, tidak usah mengatur yang lain-lain. Kita cukup mengambil file flash disk file yang ada di flash ini dan kita cobakan ke komputer klien ya. Nah, di sini maaf saya tidak bisa mempraktekkan di komputer klien ya secara menyeluruh ataupun tidak bisa menggambarkan bagaimana cara meremote-nya, namun saya bisa mencontohkan sedikit saja ya. Jadi ini anggap saja komputer ini adalah komputer klien ya. Anggap saja komputer klien. Nah, jadi kita colokkan di sini. Oke. Lalu setelah itu nanti untuk file configuration-nya metodenya sama, key file authentication. Nah, ini juga sama. Nah, tapi sampai di sini ya. Ini sampai di sini, maaf ya. Nah, kita delete dulu. Kita delete dulu ya. Ini kita delete dulu. Karena ini kita anggap sebagai komputer klien. Nah, ini karena saya cuma punya satu komputer, teman-teman. Mohon maaf ya. Nah, sampai di file configuration ini ya, ketika sudah diinstal di klien akan bertampilan yang kosong. Kita tinggal klik import key. Nah, kita klik import key, kita pilih dari USB drive tadi, kita masuk. Begitu kita pilih key filenya. Nah, ini dia, Denilab public key file. Nah, kita open. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu dia akan masuk di sini, Denilab public. Nah, ini adalah file yang kita ekspor dari komputer induk. Nah, setelah itu selesai, pastikan jaringannya terhubungnya sama ya, jaringan internetnya sama terhubungnya di satu WiFi. Nah, setelah itu ya, nanti di komputer di komputer induk ya, itu sudah tidak lagi men-setting ini dan sebagainya, hanya tinggal membuka, klik start ini ya, klik file master. Nah, ini saja. Nah, berhubung ini tidak disetting ya di configuration tadi, maka dia tidak bisa keluar, teman-teman ya. Andaikan saja saya punya 2 laptop, saya mungkin bisa mencontohkan ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ini ada 2 komputer, ketika kita klik di komputer induk dan kita klik file master, dia akan muncul tampilan remote controlnya. Nah, di remote control itu bisa digunakan untuk mematikan komputer klien dan sebagainya. Oke, demikian ya teman-teman, sedikit tutorial mengenai Vion configuration. Saya Denny Wahidayat dengan nomor 40014. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.